maka dari itu saudara akan berbuah banyak. Saudara akan menghasilkan banyak. Saudara akan makin kuat kalau kita ini nempel dengan pokok anggur. Maka dari itu kalau saudara berpartner dengan Tuhan, maka dari itu saudara akan going strong. Kalau saudara tidak berpartner dengan Tuhan, maka dari itu you are going weaker and weaker. Ada amin, saudara. Saya ada beberapa yang saya dapatkan, kata-kata yang baik. Ayo, tayangkan. Ada kata-kata yang baik. Ini selama retreat saya minta untuk ini ditayangkan. Ya, sebelum session mulai dan lain sebagainya, tayangkan aja. Yang pertama, ya. Nah, ini ya. Keterbukaan adalah awal dari apa? Baca sama-sama, Katakan, 1, 2, 3. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Saudara, selama retreat ini saya minta untuk kita terbuka. Tuhan mau menjadi partner dengan kita. Maka dari itu dengan keterbukaan kita mau disurgery oleh Tuhan. Di sini ada beberapa dokter, ya. Papa daripada Pastor Paulus juga dokter, ya. Mereka tahu bagaimana surgery. Pak Simon juga di sini dokter, ya. Nah, saya ingin untuk saudara juga boleh melihat Allah sebagai dokter. Maka dari itu dengan kita mau untuk terbuka, untuk Tuhan menyelidiki, izinkan Tuhan menyelidikin kita. Maka dari itu disitulah awal daripada pemulihan saudara. Keterbukaan kita adalah awal daripada pemulihan. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Oke? Saudara di dalam ketaatan saudara berulang-ulang kali setiap retreat. Saya lama-lama saya sudah ikut retreat dari sejak tahun 1082. Setiap tahun saya nggak pernah miss. 1982. Ya. Sejak saya dari California, every year. Dan saya selama retreat ya di sentral ini. Banyak sekali anak-anak Tuhan maju ke depan, doakan. Pulang, Pak Yo, yang dulu kita doakan itu gimana Pak Yo ya? Wah, sudah nggak ada. Nah, ini just ilustrasi, oke? Pak Yohanes nggak pernah ngomong demikian. But it's true. Ya. Tetapi, ayo tayangkan lagi, silakan. Ya. 1 ons tadi mana? Oh, jangan ini dulu. Nah, ini dia. 1 ons ketaatan. Bukan masalah saudara doakan. Saudara 1 ton juga percuma kalau nggak ada ketaatan. Oke? Maka dari itu 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Your obedience is more important. Ada amin saudara. Maka itu yang saya ingin tonjolkan di dalam retreat ini. Obedience kita. Keterbukaan kita. Saya pun mau terbuka dengan Tuhan. Saya nggak mau berada di tempat ini. Saya nggak mendapatkan apa-apa. Saya berada di tempat ini melalui siapa saja. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Saya mendengarkan suara anak kecil loh. Yaitu suara siapa? Anak saya Kevin. Pada saat dia berumur 6 tahun. Tuhan berbicara dalam kehidupan Kevin. Pada saat dia berumur 6 tahun. Pada saat saya sering melayani ke Austin. Saya tanya kepada dia, Kevin, are you happy? Ya, not really. Dia katakan, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi kayak Daddy. Saya pikir saya sombong sekali. Pada saat itu karena saya mengembalakan 3 kota. Austin, Dallas, Houston. Ya, saya kerja full time. Saya pikir, wah saya luar biasa. Tapi pada saat dia katakan, no Daddy, I don't want to be like you. Why? You too busy, dia katakan. Sejak dia ngomong begitu,
Saya nangis dalam hati saya. Sejak itu Tuhan berbicara. Tuhan katakan, pilih kerjaan kamu atau pilih pelayanan kamu. Tuhan sama-sama akan memberkati. Ada amin. Karena saya cinta Tuhan. Saya bekerja full time, Tuhan akan memberkati. Saya percaya. Tetapi saya mengatakan, saya pilih pelayanan. Maka itu saya pekerjaan, that's it. Saya sebagai engineer, saya lepaskan. Dan saya full time. Saya mendengar dari siapa? Dari anak kecil. That's why di dalam retreat ini pun, saya ingin mendapat sesuatu. Gak peduli siapa aja yang ngomong nanti. Mungkin saudara pada saat makan bersama dengan saya, Tuhan berbicara melalui saudara ngomong sama saya mau mendapat berkat dari saudara. Ada amin. Maka dari itu saya mau, keterbukaan adalah permulaan daripada pemulihan. Kita mau dipulihkan, kita harus terbuka. Ketaatan kita lebih penting daripada 1 ton doa. Ada amin. Kita akan banyak kesempatan untuk didoakan, tetapi the most important, your obedience, ketaatan kita. Ada amin. Lanjutkan. Ya, lanjutkan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu apa? Perubahan. Jangan kita katakan bahwa kita berubah atau mau berubah. Perubahan tidak akan berubah sebelum kita benar-benar berubah. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Ya, dikatakan juga kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Saya kata-kata yang demikian saya, wow, senang sekali saya. Saya mendengarkan hal ini, oh that's true. Ya, saya excited sekali melihat akan hal ini. Maka itu hal ini saya akan, selama retreat, saya akan tayangkan, minta untuk tayangkan sebelum kebaktian, untuk mengingatkan kita. Untuk mengingatkan kita senantiasa, bahwa perubahan bukanlah perubahan sampai saudara benar-benar berubah. Kedewasaan tidak diukur ya oleh usia, tetapi oleh penerimaan akan apa? Akan tanggung jawab. Maka itu saya ingin untuk setiap daripada kita selama retreat ini kita boleh selalu senantiasa siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mau menjadi partner. Tuhan mau menjadi teman sekerja dengan saudara dan saya. Ada suatu kisah yang sangat indah yang saya ingin bawakan. Saya akan rileks saja dengan saudara. Ya, ada suatu kisah. I know saudara sudah capek. Memang sesi pertama selalu ya saya mendapatkan very tough job untuk membangkitkan saudara. Ya, untuk membangkitkan saudara travel begitu jauh dan lain sebagainya. Ya, tetapi ayo kita bersama-sama ya. Ada satu kisah, bukan kisah tapi kisah nyata ya, yaitu dari seseorang yang menggugah saya. Yaitu seorang yang bernama D.L. Moody. Berapa banyak kenal D.L. Moody? Yang saudara dari Chicago pasti tahu ya. Dari Chicago pasti tahu siapa D.L. Moody. Ya, D.L. Moody dia dia lahir kira-kira tahun 1837 atau 2 ya. 37 atau 32. 1800 something ya. Pasti saudara belum hidup saat itu. Saya pun juga belum. Ya. D.L. Moody dia dari keluarga yang sangat miskin. Pada saat dia masih kecil, dia ditinggal oleh orang tuanya. Dia bersama dengan brother dan sisternya, dengan maminya, karena papinya meninggal pada saat dia berusia 41 tahun. Papa daripada D.L. Moody meninggal pada saat 41 tahun. Pada saat di dalam kemiskinan, karena banyak hutang yang dia terima, maka dari itu D.L. Moody mengalami sesuatu kehidupan yang sangat menderita kalau saya boleh katakan. Karena hutangnya banyak kreditor yang datang, bahkan menyita akan barang-barang yang mereka punyai. Dan dari barang-barang itu, ya, bahkan yang paling saya membaca
saat saya membaca yang paling sangat kebangetan kalau saya boleh katakan bahasa Jawanya, yaitu kayu bakar pun mereka ambil. Sampai demikian. Itulah sesuatu kemiskinan daripada D.L. Moody. Dan satu saat mereka setiap minggu datang ke gereja. Apa yang mereka lakukan? Semua anak-anak, saudara-saudara daripada D.L. Moody, mereka melepaskan akan sepatunya. Mereka berjalan sampai mendekatin gereja yang dari mana jauh sudah mulai kelihatan. Sepatunya mulai dipakai bareng-bareng. Kaos kaki dipakai, sepatu dipakai, baru jalan mendekat ke gereja dan masuk ke gereja. Setiap kali mereka pergi, mereka sangat menyayangi akan sepatunya. Karena itu yang mereka punyai. Yang dia punyai hanya backpack ya yang berisi pakaian. Semuanya tidak punya. Dia hidup di dalam kemiskinan. Sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan D.L. Moody. Dan saya percaya bahwa ada sesuatu rencana daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupan daripada D.L. Moody. Sampai Tuhan membawa dia untuk menjadi seorang businessman yang berhasil. Dia mempunyai bisnis sepatu. Dan saudara, pada saat dia mengalami pertobatan, dia bertobat di belakang daripada toko sepatu. Kepunyaan daripada seorang guru sekolah minggu yang membuat dia bertobat, yaitu Mr. Kimball. Mr. Kimball yang membuat dia bertobat, guru sekolah minggu. Kalau di antara saudara ada guru sekolah minggu, maka dari itu jangan lengah dengan murid-murid saudara. Saudara sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak, jangan lengah dengan anak-anak saudara. Kita nggak pernah tahu siapa yang kita besarkan. Mungkin dia seperti orang seperti D.L. Moody. D.L. Moody orang yang sukses, akhirnya dia boleh saya katakan seorang miliuner. Dia mempunyai bisnis sepatu, beberapa bisnis sepatu yang terkenal di daerah East. Dia luar biasa. Dan satu saat pada saat dia berumur sekitar 20 something sebelum umur 30, dia kepingin menjadi member daripada satu gereja. Dia pergi ke gereja, tapi dia benar-benar mau menjadi member daripada salah satu gereja. Pada saat dia mendaftarkan, dia fail untuk menjadi member daripada gereja. Kenapa? Karena dia orang buta huruf. D.L. Moody seorang yang buta huruf, gak bisa membaca, saudara. Kita bisa bayangkan, orang yang terkenal saat ini, yang berkhotbah, kalau saya boleh katakan million people, mendengar khotbah daripada D.L. Moody, mendengar akan ajaran daripada D.L. Moody, tetapi dia orang yang buta huruf. Dia nggak ngerti. Maka dari itu pada saat dia mau menjadi member daripada salah satu gereja, dia gagal. Bahkan dia harus mengulang tahun berikutnya. Tahun berikutnya pun akhirnya diterima, bukan karena dia sukses, tapi dia diterima karena sudah lama dia kepingin untuk menjadi member dan akhirnya diterima untuk menjadi member. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Dia katakan, aku kepingin menjual bisnisku dan aku akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Dia katakan. Dan deacon yang mendengarkan akan hal ini, semua majelis yang mendengarkan akan hal ini shock. Dan salah satu majelis mengatakan, Pak Moody, jangan lakukan niatmu. Karena dia tahu bahwa nggak mungkin dia bisa melayani Tuhan. Jangan lakukan. Jangan jual bisnismu. Jangan. Sampingkan niatmu.